conditional probability, di mana ini B ini untuk keterangan peluang di bloknya panggilan ya, peluang di bloknya panggilan jika diketahui ada 0 saluran yang baik, ini nilainya 1. Kalau di sini ini PB1 ini merupakan peluang di bloknya panggilan jika ada 1 saluran baik, nilainya 2/3. Dan PB2 ini adalah peluang di bloknya panggilan jika ada 2 saluran yang baik gitu ya. Nah, ini masing-masing nilai adalah 1, 2/3, 2/5. Nah, ini kalau kalian jumlahkan yang ini semuanya, nih P0, P1, P2, karena ini keseluruhan salurannya ini hanya 2 ya, berarti kemungkinannya hanya 0, 1, dan 2. 0 saluran baik, 1 saluran baik, dan 2 saluran baik. Jadi ini kalau dijumlahkan keseluruhan kemungkinannya, ini akan mendapatkan nilai sama dengan 1. Begitupun yang ini, kalau yang ini, nih untuk yang komplemennya, ini tinggal 1 dikurangi 1. 1 dikurangi, ini berapa, misalkan ini kan PB 0-nya ini sama dengan 1, berarti peluang tidak di bloknya panggilan, peluang tidak di bloknya panggilan jika ada 0 saluran yang baik alias rusak semua, ini sama dengan 1 dikurangi 1 gitu ya, sama dengan 0, sama yang tadi bener, yang tadi Desi jelasin ya. Gitu ya. Terus ya kalau yang ini untuk komplemennya berarti P di sini kalau misalkan kita ubah menjadi connect ya, alias panggilannya tidak di blok alias connect alias terhubung. Kita gunakan saja C gitu ya, connect untuk connect. Peluang panggilan terhubung atau connect jika diketahui 1 saluran yang baik, ini tinggal sama seperti yang tadi, 1 dikurangi 2/3. Ya, didapat nanti hasilnya adalah 1/3 dan begitu seterusnya. Di sini juga sama. Peluang terhubungnya panggilan jika ada 2 saluran yang baik, itu sama dengan 1 dikurangi 2/5, yaitu 3/5. Gitu ya. Jadi kalau ini dijumlahkan semuanya ini akan menghasilkan 1, tapi kalau ini tidak bisa langsung dijumlahkan semuanya karena ini bukan komplemennya ini. Yang ini bukan komplemennya ini juga bukan komplemennya ini. Ini komplemennya adalah yang connect-nya ya. Kemungkinannya kan terhubung dan tidak terhubung ya. Di blok dan tidak di blok gitu ya. Maka kalau mau nyari komplemennya yang tidak di bloknya gitu ya. Dan nilainya tinggal 1 dikurangi peluang di bloknya panggilan gitu ya. Nah, seperti itu. Terus ini nanti ditanyakan berapa besar peluang saluran di blok. Nah, tinggal ditanyakan PB. Kalian bisa menggunakan persamaan yang ini. Nah, ini. Ini PA sama dengan sigma dari PBI dikali PA jika diketahui BI terjadi untuk keseluruhan I. Ya, tinggal dijumlahkan ya. Ini P0 dikali PB0 gitu ya. Terus ditambah dengan P1 dikali PB1. P2 dikali PB2 gitu ya. Jadi 0,2 dikali 1 ditambah 0,3 dikali 2/3 dan ditambah 0,5 dikali 2/5. Nanti hasilnya didapat adalah 0,6. Sekarang kalau kalian ingin mengetahui peluang terhubungnya saluran jika diketahui keterangan berikut gitu ya. Berapa nih peluang kita terhubung, panggilan kita terhubung jika jika diketahui peluang-peluang ini gitu ya. Maka nanti tinggal kalau yang tadi kalau pengen lebih cepatnya kan ini si PB ini komplemennya itu adalah PC ya, alias peluang connect. Nah, tinggal 1 dikurangi PB gitu ya. Berarti 1 dikurangi 0,6 didapat 0,4 atau
Bisa juga seperti yang uraian dari Desi ya, tinggal dikali-kalikan untuk P0 dikali PC0. PC0 kan sama dengan 0 tadi ya. Terus P1 dikali PC1, P2 dikali PC2 gitu ya. Nanti didapat hasilnya sama 0,4 gitu ya. Jadi begitu untuk yang nomor 2. Ya sudah betul ya yang dijelaskan oleh Desi. Nah sekarang yang nomor 1 silakan Dan. Udah siap ya Ramdan? Itu udah direvisi Bu. Oke. Didapat berapa tuh? 0, bentar. Oh, masih salah nih. Dan Salah Bu, salah. 0,05 dikali 0,8 dibagi 0,05 dikali Harusnya 0,8. 0,95 ya Bu. Yes. Benar. Coba direvisi lagi. Itu hanya salah di bagian sigma aja ya, di bawahnya. Oh ya, itu juga di bagian ngitungnya salah juga ternyata Bu. Kalkulatornya saya salah input. Jadi salah semua udah. Coba diedit. Diedit. Ya, sudah betul. Silakan dijelasin, Ramdan. Di share screen gitu. Oke. Boleh? Biar kalau ada yang nge-save kelihatan. Nah, jadi peluang orang kena AIDS itu 0,05. Berarti dari sini kita bisa dapat peluang orang nggak kena AIDS itu kan tinggal kurangin aja 1 minus 0,05. Hasilnya 0,95. Di soal dijelasin bahwa peluang pasien AIDS kena HIV itu 0,8. Lalu peluang yang bukan pasien AIDS kena HIV itu 0,1. Nah, berdasarkan teori Bayes ya, yang tadi saya baca di Genius, bahwa peluang orang kena AIDS dan HIV itu caranya kita kaliin dulu gitu yang atasnya peluang orang kena AIDS dan HIV, itu kan 0,05 dikali 0,8. Nah, di bawahnya itu tuh total peluangnya gitu. Total peluangnya berarti ya orang yang kena AIDS kena HIV sama orang yang nggak kena AIDS tapi HIV. Berarti 0,05 dikali 0,8 ditambah 0,95 dikali 0,1. Nah, hasilnya tuh adalah 0,29 atau 29% gitu. Orang kena AIDS dan HIV. Seperti itu sih. Yep. Udah Ibu? Oh iya. Ya, udah betul. Silakan ada yang bertanya nggak untuk yang teorema Bayes? Ada yang bertanya nggak? Nggak ada. Nah, ini udah Bu, betul ya yang ya? nanya soal yang tadi untuk Ya, yang boleh. keseluruhan kemungkinan yang Ramdan tuh berarti di soalnya untuk yang tidak terkena HIV itu tidak dianggap. Yang tidak terkena HIV tidak dianggap. Maksudnya gimana? Tadi kan Ramdan dari soal memberitahu kalau yang dia pakai yang apa? Yang terjangkit AIDS, terus kan keseluruhan yang bawah tadi dia pakai yang terjangkit AIDS, terus punya apa? Terus dia HIV sama yang tidak terjangkit AIDS sama HIV gitu. Berarti yang untuk yang keseluruhan di soal ini yang tidak HIV, tidak HIV-nya positif
itu tidak dianggap ya di soal. Bentar ya, biar saya kirim yang ini soalnya Ramdan nggak dituliskan persamaannya, jadi membingungkan teman-temannya nih. Bentar ya. Supaya jelas terlihat. Biar saya jelaskan ulang. Itu saya kirim di grup WA ya. Sekarang juga mau ngejelasin via grup WA aja. Nah, udah ada? Ini udah ada belum ininya? Sudah. Nah ini, jadi di sini kan di keterangannya itu ada peluang seseorang memiliki penyakit AIDS, ya. Peluang seseorang memiliki penyakit AIDS ini dinotasikan sebagai PA, ini sama dengan 0,05. Yang tadi, terus karena si peluang ini punya AIDS, seseorang memiliki AIDS ini ada komplemennya, yaitu yang tidak memiliki AIDS, gitu ya. Maka tinggal kita cari juga yang peluang seseorang tidak memiliki penyakit tersebut, penyakit AIDS tersebut. Ya, anggap saja kita notasikan sebagai PAC, karena itu kan komplemennya dari A. Ini tinggal 1 dikurangi 0,05. Jadi PAC atau peluang seseorang tidak memiliki AIDS gitu ya. Ini sama dengan 0,95. Lalu keterangan selanjutnya di situ ada peluang seseorang dites HIV, terus hasil tesnya itu positif. Nah, dites HIV dengan hasil positif yang memiliki dari orang yang memiliki penyakit AIDS nih, dari yang memiliki penyakit AIDS. Nih, misalkan si A itu punya penyakit AIDS, terus di tes ternyata positif. Nah, seperti itu ya, yang hasilnya positif yang benar-benar memiliki AIDS. Nah, ini adalah 0,8 peluangnya. Terus ada lagi keterangan peluang seseorang dites HIV gitu ya. Terus keluar hasilnya itu positif, tetapi sebenarnya orang tersebut tidak memiliki AIDS nih dari yang A komplement. Ini juga sama, namanya juga hasil tes ya. Alat tes buatan manusia itu tidak sempurna. Jadi ada kalanya error nih. Nah, untuk errornya ini orang yang orang yang nggak HIV terus dites ternyata positif, ini peluangnya adalah 0,1 ya. Terus yang ditanyakan di sini adalah yang orang yang benar-benar memiliki AIDS ya, peluang seseorang memiliki AIDS terus dites hasilnya itu positif gitu ya. Nah, ini. Jadi yang ditanyakan adalah PA di mana H positif terjadi. Maka kita menggunakan persamaan teorema Bayes. Kita menggunakan persamaan teorema Bayes, yaitu sudah ada kan ini keterangan-keterangannya, ada PA, PAC, PH positif A, PH positif AC. Terus yang ditanyakan adalah PAH positif. Jadi di sini PAH positif atau peluang seseorang memiliki AIDS dan hasil tesnya itu positif, gitu. Ini sama dengan PA dikali dengan PH positif di mana A terjadi dibagi dengan ya ini untuk keseluruhan keseluruhan kemungkinan atau peluang totalnya nih di sini peluang totalnya ini PA dikali dengan PH positif di mana A terjadi ditambah PA komplement dikali dengan PH positif A komplement ya. Jadi yang bawah ini adalah peluang total
ya. Terus yang atas ini peluang yang kita ingin ketahuinya gitu ya. Karena kan kita ingin tahunya ini yang peluang seseorang terjangkit AIDS yang tes HIV-nya positif gitu ya. Maka di sini yang di atas ini yang ingin kita ketahui ini adalah peluang si orangnya terjangkit AIDS, terus si hasilnya itu hasil tes HIV-nya itu positif yang di atasnya ya. Terus yang di bawahnya ya kita bagi dengan keseluruhan kemungkinan yang ada. Jadi peluang totalnya dibagi dengan peluang totalnya. Nanti tinggal dimasukkan nilainya. PA itu 0,05 dikali 0,8 dibagi dengan 0,05 kali 0,8 ditambah 0,95 kali 0,1. Nanti didapat hasilnya 0,296 gitu. Masih membingungkan, Haryanto? Ari? Sudah tidak, Bu. Soalnya tadi ternyata di soalnya yang dicari tuh yang HIV-nya positif gitu. Jadi berarti Yes. yang HIV-nya negatif nggak perlu dihiraukan. Iya, begitu. Jadi kalau kamu mau mencari yang negatif, tinggal cari aja di sini yang komplemennya. Nih, ini kan si H positif ini komplemennya jadi H negatif ya. Tinggal kalau mau nyari yang H negatif, di sini pH negatif jika diketahui A, ini sama dengan 1 dikurangi 0,8. Didapat itu 0,2 kan. Terus ini juga sama pH negatif jika diketahui A komplemen, ini sama dengan 1 dikurangi 0,1 gitu ya. Terus nanti tinggal didapat 0,9. Ini yang pH positif ini kalian tinggal ganti aja jadi negatif ya. Di sini negatif. PA, misalkan kalian ingin tahu peluang orang memiliki AIDS tapi hasil tesnya negatif gitu ya. Tinggal kalian ganti aja ini negatif, negatif, negatif. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya. Didapat nanti hasilnya sekian gitu ya. Silakan dicari sendiri gitu paling Ari. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Alright. Iya, begitu. Nih, pakainya yang teorema Bayes. Jadi bisa dilihat di sini ya. Sigma J ini dari PBJ dikali dengan PABJ ya. Jadi yang mana tadi? Yang ininya nih, yang H positifnya nih, yang semuanya harus diubah, yang berubah-ubah, sorry. Ya. Kita lanjut saja ke yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini sebenarnya ada cara lain ya. Cara lain selain dari yang Desi sudah bahas tadi, yang sudah diuraikan sama Desi. Bentar. Caranya dengan menggunakan diagram pohon. Ya, tapi intinya sama aja sih, nanti dikalikan dan dijumlahkan gitu ya. Tapi tetap saya akan berikan ini ya. Rektraf. Nah, saya kirim di WA. Ini habis ini kita masuk ke ubah acak ya. Nah, jadi selain dari menggunakan persamaan matematis gitu ya, dan bersama matematis seperti yang itu. Nah, ini juga bisa menggunakan diagram seperti ini, ya, kayak seperti ini menjadi cabang-cabang gitu ya. Nah, percabangan pertama di sini, percabangan pertama ini kalian masukkan untuk yang peluang saluran baiknya, peluang jumlah saluran yang baiknya.
Tadi kan ada jumlah saluran baik 0, terus 1 dan 2. Berarti P0, P1, P2. Ini percabangannya ada 3 dengan masing-masing nilai 0,2, 0,3, 0,5. Lalu dari P0 ini bisa bercabang lagi ya. Kalau misalkan ada 0 saluran baik gitu ya. Ada 0 saluran baik gitu. Ada kemungkinan panggilan kita bisa diblok atau bisa terhubung. Bisa diblok, bisa terhubung gitu ya. Maka di sini nanti hanya ada 2 percabangan, yang diblok dan yang terhubung. Yang diblok ini adalah PB 0, terus yang terhubung ini adalah PC 0 gitu ya. Jadi si PC ini komplement dari si PB. Ini nilainya kalau PB 0-nya ini 1 berarti PC 0 ini sama dengan 0 ya, karena 1 dikurangi 1 didapat 0. Terus sama pada saat saluran baiknya hanya 1, ini ada 2 kemungkinan lagi, yaitu terhubung dan diblok ya. Ketika diblok ini ya, ketika panggilan diblok untuk yang saluran baiknya hanya 1, ini nilainya peluangnya 2/3. Nah, tinggal komplementnya tinggal 1 dikurangi 2/3 didapat PC1 itu adalah 1/3. Begitu juga yang P2. P2 ini juga ada 2 kemungkinan, yaitu di blok dan connect. Untuk yang di blok ini peluang di bloknya panggilan jika diketahui ada 2 saluran yang baik gitu ya. Ini nilainya 2/5. Nah, sekarang untuk peluang connect ya, connect-nya panggilan jika diketahui ada 2 saluran yang baik, ini nilainya 1 dikurangi 2/5, yaitu 3/5 gitu ya. Nah, sudah seperti ini tinggal dikalikan yang percabangan ini. Kalau ditanyakan peluang di blok saluran, berarti kalian kalikannya dengan yang di blok ya. P0 dikali PB0, P1 dikali PB1, P2 dikali PB2. Berarti 0,2 dikali 1, 0,3 dikali 2/3, dan 0,5 dikali 2/5. Hasilnya semuanya nanti dijumlahkan. Misalkan 0,2 dikali 1 sama dengan 0,2. Terus 0,3 kali 2/3 itu sama dengan 0,2. 0,5 kali 2/5 ini sama dengan 0,2. Tinggal dijumlahkan ini. 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2. Didapat hasilnya 0,5 gitu ya. 0,6. Terus kalau misalkan kalian mau tahu peluang connect-nya panggilan, sama seperti tadi ya. P0 dikali PC0, P1 dikali PC1, P2 dikali PC2. Berarti di sini 0,2 kali 0, 0,3 kali 1/3, dan 0,5 kali 3/5. Itu didapat di sini sama dengan 0, di sini sama dengan 0,1, di sini sama dengan 0,3 ya. Jadi tinggal dijumlahkan 0 tambah 0,1 tambah 0,3 didapat sama dengan 0,4 gitu ya. Atau bisa langsung seperti tadi ya, 1 dikurangi 0,6 didapat 0,4 gitu. Jadi bisa menggunakan diagram pohon seperti ini atau menggunakan persamaan tadi dari Desi gitu ya. Oke. Seperti itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan di sini? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Ya, terima kasih yang sudah berpartisipasi untuk membantu saya. Ya, ada Desi, Ramdan, dan Ari. Sekarang kita masuk ke peubah acak atau variabel random. Ya, jadi di sini variabel random itu ada 2 macam. Itu yang discrete dan continue. Kenapa kita harus mempelajari tentang variabel random ini atau peubah acak ini? Karena kembali lagi saya ingatkan bahwa trafik telekomunikasi itu parameter-parameternya itu merupakan variabel acak atau variabel random. Contohnya adalah laju kedatangan panggilan atau traffic yang akan masuk. Traffic yang akan masuk atau over traffic itu
atau laju kedatangan panggilan gitu misalkan ya, laju kedatangan panggilan. Itu merupakan variabel acak. Kenapa disebut variabel acak? Karena di situ kita tidak bisa memprediksi secara pasti akan ada berapa orang yang akan menelpon kita. Misalkan contoh kasus di telepon, panggilan telepon ke kita. Gitu ya. Di tiap detiknya itu pasti berbeda-beda. Misalkan ada yang nelpon di di jam 10 ada yang nelpon 10 orang gitu ya. Terus di jam 11 sampai jam 12 ada yang nelpon 5 orang gitu ya, dan seterusnya. Itu kan acak ya. Jadi nggak bisa diprediksi secara pasti akan ada berapa yang panggilan telepon gitu yang masuk ke kita gitu ya. Nah, itu sangat-sangat random atau sangat-sangat acak. Begitupun holding time. Holding time tuh waktu genggam atau waktu, kalau dalam contoh kasusnya panggilan telepon, waktu lamanya menelpon. Sama ya, bersifatnya acak gitu ya. Acak. Kenapa bersifatnya acak? Karena ya kita nggak bisa mengendalikan orang mau nelpon kita berapa lama ya. Bisa jadi 1 jam, bisa jadi 50 menit, bisa jadi cuma 1 menit, bisa jadi hanya 5 detik gitu ya. Kita nggak bisa mengendalikan orang yang akan menelpon ke kita gitu. Jadi itu termasuk ke variabel random. Si laju kedatangan panggilan dan si holding time tadi itu merupakan variabel random. Maka dari itu di sini saya akan mengenalkan tentang si peubah acak ini, atau mungkin kalian juga sudah kenal. Nah, di sini saya hanya mereview saja sedikit gitu ya. Sini variabel random ini ada 2 jenis, yang discrete dan yang continue. Ini dilihat dari sampel poinnya, gitu ya, sampel poinnya atau ininya berupa data discrete atau continue gitu ya. Nah, kita akan pelajari dulu yang discrete. Peubah acak discrete ini dikatakan discrete ya jika ruang sampelnya atau isi ruang sampelnya atau sampel poinnya itu merupakan bilangan tercacah berkoresponden 1 ke 1 dengan himpunan bilangan bulat positif. Bulat positif, maksudnya bulat positif itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nggak ada yang minus 1 atau nilainya setengah dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Terus pada pelempar, di sini ada satu contoh ya. Pada pelemparan 1 buah koin tapi dilemparnya 2 kali. Sesi pertama lempar 1 koin 2 kali gitu ya. Yang pertama keluar angka, terus pelemparan kedua keluar gambar. Nah, itu 1 sesi gitu ya. Terus 1 sampel poin. Terus sampel poin yang lainnya adalah pelemparan pertama angka, pelemparan kedua juga angka. Sampel poin ketiga, pelemparan pertama gambar, pelemparan kedua angka, dan seterusnya pelemparan pertama gambar, pelemparan kedua gambar juga. Jadi sampel poinnya itu ada AG, AA, GA, dan GG. A untuk angka, G untuk gambar. Gitu ya. Nah, si X ini, X merupakan peubah acak. Ya, si X ini merupakan peubah acak. Dan X ini menyatakan banyaknya sisi angka A yang muncul. Jadi ya, si variabel random variabel ini dinotasikan sebagai X, dan random variabel ini atau X ini menyatakan banyaknya sisi angka A yang muncul. Jadi untuk setiap titik sampel tadi, untuk setiap sampel poin tadi, kita mengasosiasikan suatu bilangan untuk X. Jadi ini tuh nanti menjadi suatu bilangan ya. Di sini contohnya ada satu tabel. Di sini titik sampelnya atau sampel poinnya itu ada AG, AA, GA, dan GG. Jadi si peubah acaknya, si X ini merupakan
diasosiasikan sebagai suatu bilangan, yaitu di sini untuk sampel poin AG ini karena si angkanya hanya 1 ya, nih lihat AG, berarti di sini hanya A, ada 1 angka, ada 1 gambar. Berarti angka yang munculnya ini hanya 1. Nih, X sama dengan 1 untuk sampel poin AG. Terus X sama dengan 2 untuk sampel poin AA. Karena di sini dua-duanya keluarnya angka ya, angka-angka. Berarti di sini ada berapa angka? Ada 2 angka. Berarti nilai X-nya untuk sampel poin AA ini adalah sama dengan 2. Begitu juga untuk GA, ini X-nya sama dengan 1 karena di sini hanya ada keluar angkanya itu hanya 1. Terus GG ya, untuk sampel poin GG. Di sini nggak ada angka sama sekali ya, berarti nilainya sama dengan X-nya sama dengan 0. Nah, sudah didapat titik sampelnya, peubah acak atau variabel random, nilai variabel random untuk setiap sampel poin. Gitu ya, seperti ini. Terus di sini ada peluang terjadinya atau kemunculan nilai dari peubah acak X, nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Nilainya berkisar dari 0 sampai 1. Misalkan di sini untuk contoh yang ini peluang, di sini kan ditanya peluang terjadinya kemunculan nilai dari peubah acak. Misalkan peluang hanya ada 1 angka yang muncul ya. Berarti di sini yang angka yang muncul tuh berapa? Ya, yang satu yang muncul angkanya berapa? Di sini yang AG dan GA ya, 1 gitu ya. Karena ini sampel poinnya ada 4, berarti nanti dibagi 4 ya, berarti 4/4. Berarti karena ini ada 1, 2, berarti 2/4 ya, 2/4. Jadi munculnya 1 angka gitu ya. Kak, kesana dulu Kak sayang. Adanya masih rewel. Itu sama dengan 2/4 gitu ya. Atau misalkan peluang munculnya 2 angka pada saat pelemparan satu buah koin 2 kali misalkan. Ini kan yang angkanya 2 berarti kan hanya 1 ya yang ini. Berarti karena 1 ya, kemungkinannya hanya sekali gitu, hanya 1, sampel poinnya 1, berarti 1/4 peluangnya gitu ya. Terus peluang tidak munculnya angka ya, tidak munculnya angka gitu ya. Berarti yang GG di sini 0 kan, ini sama dengan yang 0 nih, yang 0. Berarti di sini hanya 1 ya. 1 berarti 1/4 seperti itu ya. Itu, dan kisaran nilainya kan peluang itu dari 0 sampai 1 ya. Gitu. Terus di sini sudah didapat untuk peluang peubah acak gitu ya. Di sini ada penjumlahan dari seluruh fungsi distribusi probabilitas akan menuju ke nilai maksimum. Jadi untuk tiap-tiap misalkan yang ini kan ada peluang hanya 1 gambar yang muncul, peluang ada 2 gambar yang muncul, peluang tidak ada gambar yang muncul gitu ya. 0 gambar muncul. Nah, itu nanti dijumlahkan semuanya, semua peluangnya gitu ya. Di sini karena hanya ada 3 peubah acak ya, 0, 1 dan 2 ya, 0, 1 dan 2 di mana masing-masing peluangnya peluang 0 ini sama dengan 1/4, peluang 2 ini ada 1/4 juga, dan peluang 1 nih, peluang 1 X-nya sama dengan 1 nih. Ini ada 2/4. Nanti kalau dijumlahkan keseluruhan peluangnya 2/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 itu nilainya adalah 1. Ya, jadi si CDF ini, cumulative distribution function ini, itu merupakan penjumlahan dari keseluruhan probabilitas peubah acak. Ya, keseluruhan probabilitas acak, probabilitas peubah acak itu nilainya sama dengan 1.
itu tinggal dijumlah-jumlahkan saja ya untuk yang diskrit. Ya, seperti tadi ya, 2/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Jadi dapat 1. Itu yang dinamakan cumulative distribution function ya, kumulatif. Jadi keseluruhan. Akumulasi dari keseluruhan probabilitas. Nah, ini peluang terjadinya kemunculan dari perubahan acak X ini kalau untuk yang diskrit ini dinamakan dengan PMF. Nah, ini probability mass function atau PMF ya. Probability mass function atau dalam bahasa Indonesianya adalah fungsi massa probabilitas. Itu merupakan peluang untuk tiap-tiap pembacak. Misalkan X sama dengan 1. Di sini kan satunya ini nih sama dengan 1. 1 ini ada 2, berarti 2/4. Berarti X sama dengan 1 itu 2/4. X sama dengan 2 ini PX sama dengan 2 ini 1/4. PX sama dengan 0 ini 1/4. Nah itu. Nah itu yang 1/4, 2/4 itu merupakan atau yang dinamakan dengan PMF tadi ya. Ini jika pada sebuah pengamatan ditampilkan seluruh outcome atau keluaran yang mungkin dari variabel diskrit X, yaitu X1, X2 sampai dengan Xn, maka nilai-nilai probabilitas masing-masing variabel diskrit tersebut dinyatakan sebagai Px sama dengan X1, Px sama dengan X2, Px sama dengan Xn, atau bisa langsung Px1, Px2, Pxn. Atau kalau dengan contoh yang ini kan ada X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 0. Jadi bisa ditulis sebagai berikut, Px besar sama dengan 0, Px besar sama dengan 1, Px besar sama dengan 2. Gitu ya. Atau bisa ditulis dengan P-nya ini kecil. Ya. Kecil. Berarti X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 2. Berarti P0, P1, lalu terakhir P2 gitu ya. Seperti itu. Nilai-nilai dari fungsi probabilitas berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Gitu ya. Sehingga Px di sini ini akan sama dengan lebih besar dari 0 dan akan sama dengan lebih kecil daripada 1. Gitu. Lalu kemudian sudah didapat nilai Px1, Px2, Px3 dan seterusnya. Sebentar dulu ya. Sebentar, Kak. Mau dari TV aja? TV aja?
mana tadi ya? Oh ya, EX. Aduh, ya Allah. No. Bentar ya, kita istirahat dulu yang di azan dulu. Nanti saya balik lagi. Balik lagi ya. Ini suara saya masuk nggak? Masuk, Bu. Oke. Saya bingung nih ngejelasinnya. Biar mudah. Coba. Boleh, nggak boleh. Bentar. Kok bisa join ya? Connection. Dan coba di admit yang praktikum. Udah, Bu, udah di-admit.
kalian yang praktikum, bisa kalian nggak jelas? Nggak jelas Ibu. Aduh, gimana ya caranya? Atau harus dipoto dulu ya? Ibu, mohon maaf, ya Ibu masih di mute, Ibu. Bisa ini ngejelasin. Aduh. Ya sudah, saya jelasin ulang. Nah, jadi ini kita mencari nilai ekspektasi ya dari soal yang awal. Soal yang awal tuh yang ini ya. Ini keluar nggak? Ini. Yang ini yang titik sampel, yang X menyatakan banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan sebuah koin 2 kali. Ya, di sini ada titik sampelnya AG, AA, GA, dan GG. Terus variabel acaknya itu dinotaskan sebagai X. Ini nilai masing-masing untuk titik sampelnya ini 1, 2, 1, dan 0. Seperti pada gambar yang ini. Ya. Terus di sini kita cari X1, X2, dan X3-nya gitu ya. X1-nya ini sama dengan 0, X2-nya 1, X3-nya 2. Ini kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. 0 angka yang muncul, 1 angka yang muncul, 2 angka yang muncul. Ini bisa dibalik-balik ya. Bisa X1-nya 2, misalkan X2-nya 1, X3-nya 0 misalkan ya. Boleh saja, silahkan. Ini saya supaya lebih memudahkan dari 0 dulu. X1 0, X2 1, X3 2 gitu ya. Terus di sini kita cari juga peluangnya untuk masing-masing variabel acaknya. Di sini PX1 peluang muncul angkanya 0 gitu ya. Ini sama dengan 1/4 karena di sini yang 0 ini hanya satu kemungkinan. Berarti nilai peluangnya adalah 1/4 karena keseluruhan kemungkinannya kan ada 4. Terus untuk PX2 di sini berarti yang muncul angkanya 1 nih, X-nya sama dengan 1 kan, berarti muncul angka yang 1. Di sini ada berapa kemungkinan? Ada 1 berarti ada 2 ya, 1, 2. 2 kemungkinan. Berarti peluangnya adalah 2/4 gitu ya. Terus X3 ini yang muncul angkanya itu ada 2. Ini hanya ada 1 kemungkinan.
Berarti PX3 itu sama dengan 1/4. Lalu kita cari nilai ekspektasinya. Nilai ekspektasi ini sama dengan sigma dari X PX, di mana nilai X-nya ini dari 1 sampai 3 ya. Ini silakan perbaiki, ini harusnya 3. 1 sampai 3. 1 sampai 3. Maka kalau diuraikan menjadi X1 dikali PX1 tambah X2 kali PX2 tambah X3 kali PX3. Ya, nanti tinggal masukkan nilainya. X1 ini untuk 0, jadi 0 dikali PX1-nya 1/4 berarti 0 kali 1/4. Ditambah X2-nya 1. Nih, 1 dikali PX2 yaitu 2/4. Berarti 1 kali 2/4. Ditambah yang X3. X-nya sama dengan 3. X-nya sama dengan 3, 2 ya. PX3-nya 1/4. Berarti 2 dikali 1/4. Didapat nanti hasilnya 0 ditambah 2/4 ditambah 2/4. Didapat 4/4 atau sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini jadi dapat hasilnya adalah 1 gitu ya. Kalau kalian ubah-ubah misalkan nih di X3-nya X1-nya jadi 2, X3-nya jadi 0, ini akan hasilnya sama aja ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh. Silakan untuk nilai ekspektasi. Yes. Nilai ekspektasi. Kalau nilai ekspektasi tidak ada ketentuan ya, harus nilainya lebih daripada 1, harus berapa, tidak ada ya. Bisa kurang daripada 1, bisa lebih daripada 1, bisa sama dengan 1 gitu ya. Kalau nilai ekspektasi atau nilai min. Nggak ada yang ditanyakan? Halo, ini suara saya masuk nggak? Jangan-jangan nggak masuk lagi nih. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Atau kadang-kadang gitu ya. Nggak memperhatikan. Asal ngomong aja. Nah, setelah nilai ekspektasi, di sini juga ada nilai variansi. Ini bentar lagi ya, dikit lagi sayang nih. Tuh, sampai standar deviasi. Nanti masuk ke baca continue. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Atau karena ini ketinggalan sangat jauh ya, paling saya bikinkan video aja. Soalnya harusnya ini udah pertemuan berapa nih? 7 atau 8 nih? 7. Harusnya udah UTS. Ini biar nggak molor banget waktunya, dibuatkan saja videonya. Nah, ini selain dari nilai ekspektasi, ini ada nilai variansi. Ya, nilai variansi. Nah, kalau nilai variansi ini suatu ukuran ya, ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Maksudnya kumpulan bilangan tuh nilai-nilai dari peubah acaknya ya. Nilai-nilai dari peubah acaknya. Jadi seberapa fluktuatif sih ya datanya gitu ya. Seberapa bervariasikah ataukah flat, tidak bervariasi ya. Ini bisa terlihat jelas kalau misalkan kalian lihat data grafis ya. Grafis misalkan diagram batang gitu ya, atau berupa diagram titik gitu ya, kan bisa kelihatan tuh datanya naik turunnya tuh bagaimana gitu ya. Kalau misalkan datanya sangat fluktuatif ya, alias naik turun gitu ya. Nah, ini mengindikasikan nilai variansinya itu akan besar ya. Tapi kalau untuk sebaran nilainya itu hampir-hampir mirip ya nilainya, misalkan 1, 1,2, 1,1, 1,5, terus 1,1 lagi gitu ya. Nah, itu kan mirip-mirip nilainya ya, perbedaannya sedikit. Nah, itu mengindikasikan bahwa nilai variansinya itu kecil ya. Tapi kalau misalkan nilainya naik turun, misalkan dari 1 ke 5,
terus ke 3, terus naik lagi ke 10, terus ke bawah lagi, naik lagi gitu ya. Nah, kalau yang grafiknya seperti itu indikasinya bahwa nilai variansinya itu tinggi atau besar gitu ya. Jadi nilai variansi ini adalah ukuran seberapa tersebarnya sih kumpulan bilangannya gitu ya. Begitu. Nah, di sini kalau nilai variansinya ini 0, ini mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Semua nilai sama gitu ya. Terus varian selalu bernilai non-negatif alias selalu positif nilainya varians itu. Nah, di sini varians yang rendah mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai min. Ya. Jadi titik-titik datanya ya nilai-nilai misalkan nilai Powabachaknya itu hampir mirip dengan nilai rata-rata atau nilai min atau nilai ekspektasi gitu ya. Antar satu dengan yang lainnya. Sementara kalau nilai variansnya ini tinggi atau besar, ini mengindikasikan bahwa titik data sangat tersebar. Titik data sangat tersebar di sekitar min dan dari satu sama lainnya tuh sangat-sangat bervariasi gitu ya, sangat-sangat fluktuatif gitu ya. Nah, ini untuk nilai variansi bisa dicari dengan persamaan berikut. Itu var X ini sama dengan sigma dari PXI dikali dengan XI dikurangi dengan mu X pangkat 2. Di mana I-nya ini dari 1 sampai dengan N. Dan mu X di sini ini adalah nilai ekspektasi ya. Nah, ekspektasi. Jadi di sini saya lupa memberitahu bahwa notasi ekspektasi atau notasi min atau notasi nilai harapan ini bisa menggunakan EX, bisa menggunakan mu, ya, bisa menggunakan mu, bisa menggunakan X. Jadi di sini kalian boleh ganti ini nggak usah jadi mu juga nggak apa-apa, minus EX gitu misalkan ya, boleh. Ini hanya perbedaan notasi saja. Gitu ya. Jadi var X ini sama dengan sigma dari PXI dikali XI dikurangi mu X dipangkatkan 2 di mana I-nya itu dari 1 sampai dengan N. Ini untuk nilai variansi. Dan sini untuk standar deviasi, ini merupakan akar kuadrat dari variansi Powabachak. Jadi standar deviasi X ini sama dengan akar dari var X gitu ya. Nah, ini sampai sini untuk Powabachak diskritnya ya. Nanti kita masuk ke Powabachak kontinu yang dimana untuk yang kontinu ini dilihat dari titik sampel poinnya ya, sampel poinnya apakah berupa rentang atau berupa titik-titik. Kalau berupa titik-titik itu masuknya ke Powabachak diskrit. Tapi kalau titik sampelnya itu berupa rentang, misalkan rentang tuh seperti holding time ya, lamanya waktu pendudukan, lamanya waktu lamanya waktu telepon gitu ya, waktu panggilan. Nah, itu titik sampelnya kan berupa kontinu ya, atau berupa rentang. Jadi masuknya ke Powabachak kontinu gitu ya. Nah, di sini juga sama ada yang namanya probabilitas untuk tiap interval sampelnya gitu ya. Ada nilai ekspektasi, ada nilai variansi gitu ya. Terus di sini ada sifat-sifat Powabachak kontinu. Nah, ini untuk materinya sudah di-upload di Spot ya, silakan di-download. Nanti silakan pelajari terlebih dahulu untuk Powabachak kontinunya. Setelah kita ke Powabachak kontinu, nanti ada pemilihan model sistem ya. Pemilihan model sistem. Silakan untuk sampai yang diskritnya ini, silakan ada yang mau ditanyakan? Boleh? Tadi udah jam 15.41. Mohon maaf ya, telat ya. Karena tadi saya masuknya juga telat. Tadi siang tuh nidurin Rara, malah saya juga ikut tidur. Gitu. Jadi mohon maaf ya, telat masuk. Silakan ada yang mau ditanyakan, boleh? Setelah pemilihan model sistem nanti langsung UTS. Setelah UTS baru ke
penjelasan untuk tiap model sistem. Nggak ada yang ditanyakan? Halo, tidak ada yang ditanyakan. Dari saya tidak ada. Belum ada, Bu. Itu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin dicukupkan saja ya untuk hari ini. Nanti untuk materi yang kurang-kurangnya saya buatkan video aja. Takutnya nggak keburu. Nanti dikabarin lagi ya. Oke, untuk hari ini mungkin terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga semuanya memperhatikan. Ya, karena nggak mudah ya saya masuk kelas dalam kondisi daring seperti ini karena di rumah ya. Saya nggak bisa perhatikan satu-satu kalian karena kan nggak on cam ya, dan saya juga nggak mewajibkan sih kalian untuk on cam, cuman ya kesadaran diri sendiri aja untuk memperhatikan orang yang sedang berbicara. Ya. Terima kasih perhatiannya. Dan belum ada tugas, nanti tugasnya di akhir setelah Pauba acak continue. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti boleh via WA. Tapi mohon maaf kalau misalkan telat-telat jawab ya, karena saya jarang pegang HP kalau di rumah. Sampai ketemu lagi di